kasus apa Pak sebetulnya Pak Bupati yang sekarang diamankan? Yang pasti dugaan tindak pidana korupsi ya, karena ini kan menjadi kewenangan KPK bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Polri. Adapun mengenai apakah yang menjadi materi dari tindak pidana korupsi ini, tentu nanti akan dikonfirmasi, akan diminta keterangan pihak tersebut terkait apa, ada beberapa kualifikasi nanti itu apakah tindak pidana suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain. Bagaimana di luar undang tindak pidana korupsi kita tahu ada banyak jenis tindak pidana korupsi di sana yang bisa nanti diterapkan, tahu bukti-bukti permulaan yang cukup itu ada gitu. Tapi ini di berbagai media sudah banyak muncul dugaan atas lelang jabatan Pak, betul seperti itu Pak Wiki? Iya, nanti akan terus kami dalami terkait ini gitu ya, karena kami juga harus memastikan informasi tersebut ya, sejauh mana hasil-hasil dari permintaan keterangan yang dilakukan oleh tim penyelidikan, tim penyelidik di lapangan gitu ya. Jadi ada ruangan-ruangan atau ruangan kerja atau lokasi di kantor Pemkapnya Pak yang juga diamankan atau sementara
meski kemudian hanya dipersulit menjadi tangkap tangan gitu ya. Ini juga perlu juga kami jelaskan sebagai di masyarakat, sehingga kemudian sepertinya tidak tepat kalau kemudian penilaian terhadap KPK misalnya dilihat dari berhasil atau tidaknya melakukan tangkap tangan, karena kami membaca narasi dan pendapat opini bahwa ketika KPK tidak melakukan tangkap tangan maka kerjanya tidak berhasil. Itu kan tidak gitu ya. Karena sekali lagi bahwa kami menegaskan pemberantasan korupsi itu adalah upaya pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, pendidikan, tuntutan, sampai kemudian pelaksanaan pengadilan. Itu adalah pemberantasan korupsi. Jadi melihatnya secara itu, Mas Ferry. Ya, kita bahas soal kasus-kasus soal lelang jabatan atau jual beli jabatan yang ini kerap kali menjerat kepala daerah ya. Karena sebelumnya ya dalam kasus yang tengah ramai juga ada di daerah Tanjung Balai Pak ya, itu juga kan karena kasus dugaan jual beli atau lelang jabatan. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Relasi seperti apa kalau dari beberapa kasus yang diungkap oleh KPK ya, jual beli jabatan ini kenapa sih masih bisa terjadi dan terus berulang, seperti tidak ada pelajaran yang dipetik dari satu kepala daerah yang terjerat oleh kepala daerah yang lain, Pak? Betul, Mas Ferry. Jadi saat ini ya beberapa bulan April lalu KPK sudah sedang melakukan proses penyidikan ya dengan terjadi adalah jabatan atau instansi gitu ya di depan pemerintahan kota dan kepala Sumatera Utara. Kalau kita bicara modus-modus tertentu, motif-motif untuk melakukan tindak pidana korupsi ini hampir sama ya, hampir sama kalau kemudian ada peristiwa pidana korupsi semacam ini. Tentu beberapa faktor bisa saja terjadi kalau kita bicara dari hasil kajian dari KPK, bagaimana kemudian korupsi bisa terjadi di daerah ya, yang dilakukan oleh kepala daerah. Satu di antaranya adalah pemilihan tinggi, Mas Ferry. Ini sudah menjadi catatan penting ya, karena saya kira masyarakat sudah paham ini ya, dan kalau tidak ada hukum ya ketika tidak kepala daerah yang melakukan secara langsung kepada pemilihan tinggi ya terkait dengan ini. Oleh karena itu kalau bahasa mudahnya adalah ketika ada kesempatan yang berkuasa ya, ada power yang dia miliki ya, tetapi kemudian bisa yang dimiliki oleh kepala daerah, maka peluang untuk terjadi tindak pidana korupsi sangat besar gitu. Baik itu dari internal, karena kutip internal itu kan lelang jabatan mutasi ini kan internal di lingkungan pemerintahan gitu ya. Mas. Artinya sesuatu yang tidak apa ya, sesuatu yang bukan dari bagian tindak pidana seperti berbeda misalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Pengadaan barang dan jasa ini kan dibutuhkan proses, ada pengeluaran keuangan negara dan lain-lain ya, sehingga kan nanti ujungnya juga ada kerugian keuangan negara. Sekalipun di dalam proses tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa juga ada peluang terjadi suap menyuap antara kepala daerah, bahkan kemudian sejak penetapan anggaran di tingkat legislatif ada kongkal-likong antara legislatif dengan kepala daerah juga terjadi ya. Baik, nah itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya juga dari hasil kajian KPK banyak juga terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya. Di sana ada suap menyuap dan juga ada kerugian keuangan negara misalnya markup dan lain-lain gitu ya. Memang banyak sekali faktor-faktor yang bisa kemudian terjadi, tapi pada prinsipnya adalah ada kesempatan, ada kekuasaan, tetapi minus integritas gitu ya. Itu yang menjadi titik poinnya kenapa kemudian terjadi dengan korupsi. Oleh karena itu wilayah-wilayah inilah yang terus dilakukan KPK pada bagian pencegahan. Nah, jadi kalau kita bicara pencegahan ya, sejak awal sebelum dilakukan pilkada langsung ya, ini utamanya yang tahun 2020 karena kemarin sudah dilakukan pilkada langsung gitu ya, itu KPK sudah mengingatkan dengan mengumpulkan seluruh calon-calon kepala daerah yang kemarin bertarung di pilkada langsung 2020 seluruhnya ya, seluruh Indonesia kami datangi ke daerah tentu per wilayah-wilayah ya, artinya sekian provinsi ada 10 tempat misalnya melalui daring itu karena kemarin kita pandemi, itu kita ingatkan seluruh kepala daerah terkait bagaimana kemudian peluang-peluang terjadi tindak pidana korupsi. Tentu basisnya adalah hasil kajian dari KPK berdasarkan baik itu kasus-kasus yang ditangani gitu ya, maupun dari kajian-kajian monitoring gitu ya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah.
Ini kami sampaikan, kami ingatkan sebagai bagian upaya pencegahan. Baik. Gitu. Pak Ali Fikri, sampai di situ dulu, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya tertarik tadi soal kasus yang berulang kali selain lelang jabatan. Ini apa sih sebetulnya yang kerap kali dilakukan oleh kepala daerah dari beberapa kasus yang ditangani KPK? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Elshinta Update. Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri meminta agar aparatur sipil negara atau ASN untuk mematuhi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Seperti yang diketahui, pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga dengan 17 Mei 2021 mendatang. Aturan itu berlaku untuk pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Apabila ada ASN yang nekat mudik, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan gaji dan penurunan pangkat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Korpri, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Kalau dilihat, ini kan sudah jelas diberikan sifat pelarangan. Kalau dia misalnya pulang karena ada sesuatu yang sangat mendesak, orang tuanya meninggal dunia, bolehlah diizinkan yang seperti itu. Tapi kalau sifatnya dia hanya pulang, tidak ada kepentingan semata-mata mudik, itu bisa terkena sanksi yang berat. Karena kan sudah diberitahukan, karena dampaknya ini bisa membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi kalau sampai kemudian yang bersangkutan tertular, keluarganya tertular, ini akan ada efek berantai atau efek berganda. Di kantornya bisa tidak masuk, kemudian pekerjaan di kantor terganggu. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan bagi ASN pulang, karena sanksinya juga sanksi berat. Iya, paling berat itu seperti apa, Prof? Sanksi yang bisa dijatuhkan itu? Kan misalnya ya, seperti nanti penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hal seperti itu yang bisa dilakukan. Karena sanksinya adalah sanksi administrasi, tidak bisa dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana. Karena di dalam aspek hukum kepegawaian, PP 53 tahun 2010 sepenuhnya adalah sanksi administratif. Lebih lanjut, Zudan mengatakan bahwa seluruh ASN didorong untuk masuk dalam gerakan nasional untuk mencegah penularan COVID-19. Seluruh ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K wajib mematuhi seluruh aturan dari pemerintah, termasuk adalah larangan mudik. Alisan, kemeja local brand dengan standar internasional. Dapatnya di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Elshinta News and Talk. Kami masih bersama dengan PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri, masih membahas tentang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, NRH. Dan kalau kita masuk ke wilayah Nganjuk, Jawa Timur ya, di tahun 2017-2018 tadi saya sempat menyampaikan Bupati sebelumnya juga sempat terjaring OTT oleh KPK karena kasus atau dugaan jual beli jabatan atau lelang jabatan. Dan ini bukan kasus yang pertama. Wali Kota Tanjung Balai juga beberapa waktu yang lalu juga terjerat kasus yang sama. Dan kasus-kasus apa lagi yang sebetulnya kerap kali dilakukan oleh pejabat di daerah sehingga mereka harus tersangkut kasus hukum, kasus korupsi oleh KPK. Kami bahas lebih lanjut. Pak Ali Fikri, kalau tadi kita bahas tentang jual beli jabatan atau lelang jabatan, ini menjadi salah satu celah ya bagi para kepala daerah untuk melakukan korupsi. Tapi pencegahan sudah dilakukan oleh KPK. Selain jual beli jabatan, apa yang kerap kali juga selalu berulang, Pak, yang kerap dilakukan oleh beberapa oknum kepala daerah ini, Pak Ali Fikri? Baik, Pak Ferry. Kalau kita mengacu pada hasil monitoring dan kajian KPK dari perkara yang ditangani oleh KPK itu sebagian besar adalah kasus yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah,
di awal ketika menentukan siapa yang melaksanakan, juga di dalam pelaksanaannya itu juga ada peluang untuk dilakukan tindak pidana korupsi di sana ya dari hasil kajian KPK. Yaitu apa? Berupa kemudian seperti yang saya katakan tadi, Mas Ferry, ada makam misalnya ya, kemudian ada proyek fiktif gitu. Itu kemudian timbul kerugian negara. Kenapa? Karena tentu proyek-proyek itu sudah dibayar oleh dana keuangan negara ya, yang pada ujungnya nanti dana-dana ini juga diterima oleh kepala daerah gitu sebagai tanda kutip balik modal tadi ketika melaksanakan pilkada secara langsung gitu. Jadi ini yang menjadi kajian hasil dari kajian KPK, dan sekali lagi bahwa hasil kajian dan monitoring semacam ini sudah berulang kali diingatkan kepada kepala daerah melalui penelitian pendidikan dan rasa masyarakat, juga koordinasi dan supervisi di unit pencegahan KPK gitu. Selalu kami ingatkan di beberapa kesempatan khususnya untuk kepala daerah ya, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi gitu, Mas Ferry. Ini sebenarnya tidak hanya bagi kepala daerah ya, tapi orang-orang yang tadi yang punya unsur kedekatan, janganlah coba-coba ketika merasa dekat dengan seseorang yang punya jabatan memiliki niat buruk gitu ya, Pak Ali Fikri. Iya betul Mas Ferry. Kalau kita berbicara mengenai proses semacam ini kan sekarang dalam proses penyelidikan misalnya di Sulawesi Selatan kan? Ya. Terakhir kan KPK menangani perkara ini ya, untuk memberi ya sudah selesai berkasnya dan sudah dilimpahkan di Badan Tindak Pidana Korupsi di Makassar ya. Dan itu modusnya adalah faktor kedekatan yang cukup lama ya antara si pemberi dan si penerima suap. Ini pengerjaan proyek infrastruktur itu Pak ya, yang sempat kita bahas juga ya. Betul, gitu. Jadi itu sudah terjadi, dan hampir modus-modus semacam ini kan sesungguhnya adalah modus klasik ya. Bagaimana sudah sejak lama ada modus-modus semacam ini yang belum berubah sekalipun, Mas Ferry, perlu kami garis bawahi ya. Sistem bagaimana di dalam proses pengadaan barang dan jasa tentu menjadi concern, menjadi wilayah intervensi KPK di dalam upaya perbaikan ini ya. Dari sejak dengan sistem modernisasi proses pengadaan barang dan jasa ya. Kalau dulu kan sistemnya manual ya, langsung ketemu misalnya pihak-pihaknya gitu ya. Kalau sekarang kan online, kemudian melalui sistem yang dibangun gitu ya secara teknologi begitu, sehingga mengurangi kesempatan untuk bertemu dan kemudian pihak-pihak tadi
kondisi di Lebaran ya, membuat merasa tidak enak, mengirim hampers atau parcel Lebaran. Ini kan juga sebetulnya tidak diperbolehkan, apalagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu. Apakah dalam hal ini juga KPK menyoroti hal itu, Pak? Atau ada imbauan dari KPK soal gratifikasi menjelang Lebaran ini, Pak Ali Fikri? Betul Mas Heri. KPK selalu mengingatkan menjelang hari besar, hari raya, macam Idul Fitri misalnya ya. Tentu budaya masyarakat kita ini kan ada pemberian ya. Tetapi yang menjadi garis bawah ini adalah pemberian yang hanya menimbulkan konflik kepentingan ke depannya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada hubungan dalam konteks ini, dan ketika itu terjadi, ketika ada niatan bahwa suatu saat dia akan mendapatkan data dari orang yang berbeda, itu gratifikasi. Misalnya, saya sekarang seorang jaksa, saya dengan Mas Dewi tidak akan sempat kepada saya, tetapi ketika Mas Dewi memberikan sesuatu kepada saya, adalah apakah ini ya, karena saya adalah jaksa yang berperan di kelembagaan ini, maka inilah yang dilarang. Kenapa? Karena ada masalah konflik dari kepentingan yang bisa dimanfaatkan oleh Mas Dewi dengan kepada saya. Nah ini yang kemudian KPK selalu mengingatkan gratifikasi yang tidak saja dan lain-lain karena itu makna yang sangat luas gitu ya. Tapi juga kemudian ada sebuah konflik di depan. Maka maksudkan diberi gratifikasi dengan sesuatu yang dilakukan pada KPK dilakukan penilaian itu Mas Dewi. Nah ini yang akan mulai diberikan dari kita ingin kami sampaikan bahwa apa perbedaan antara bantuan dan gratifikasi gitu ya. Ya tadi kalau misalnya Mas Dewi memberikan sesuatu kepada saya karena tidak ada hubungan bakalan saya melakukan maka itu gratifikasi. Tetapi ketika Mas Dewi dengan saya ada hubungan kepentingan langsung saat ini gitu ya, bagi kesukaan negara konteks negara saya melakukan maka itu suatu nyelak gitu ya. Ini yang juga harus menjadi perhatian kita semua ya di masyarakat karena terkadang masih ada mispersepsi apa kemudian suap menyuap, apa itu kemudian gratifikasi. Poin pentingnya adalah suap menyuap adalah pada kepentingannya pada saat itu diberikan kepada penyelenggara negara. Saat itu juga misalnya saya ingin mendapatkan proyek, Ya. saya ingin mendapatkan jasa saat itu juga maka itu suap menyuap. Tetapi pada suatu saat saya akan mendapatkan jasa dari penyelenggara negara, ya, dalam kejadian jasa tanda kutip, maka itu adalah gratifikasi dan itu dilarang. Itu pemberian-pemberian yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu karena ada niatan suatu saat saya ada sesuatu juga yang diberikan balik oleh negara tersebut begitu. Oke. Ini yang dilarang. Jadi supaya tidak ada mispersepsi kenapa sih kan memberikan sesuatu hadiah itu bagus gitu kan, mempererat hubungan antar manusia, antar masyarakat begitu. Tapi harus dipahami adalah tidak ada kepentingan tadi tersirat niatnya gitu. Berarti begini Pak, amannya untuk seorang yang menduduki jabatan tertentu di bidang pemerintahan, siapapun itu ya sekarang kaitannya dengan Lebaran lebih baik tidak menerima hadiah apapun ya? Betul Mas Heri. Karena suatu saat orang-orang yang akan memberikan ini pasti ada kepentingan ketika saat ini memberikan sesuatu kepada saya karena jabatan saya sebagai bupati, kepala daerah, sebagai orang yang punya kekuasaan gitu. Oke. Nah itu yang harus dihindari gitu. Tapi Baik. kalau hubungan baik-baik saja, hubungan masyarakat, antar tetangga dan sebagainya tidak ada hubungan kepentingan nantinya gitu, ya itu bukan wilayah KPK Hmm. ya. Kalaupun ada pejabat yang menerima, apakah lebih baik dikembalikan